pekan depan masih ada ahad kelima. Qadarullah kita masih diberikan oleh Allah dua nikmat yang seringkali kita lupakan. Satu nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat sempat. Allah berikan kesehatan, waktu yang luang, kesempatan. Oleh karena itu mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita perbanyak membacanya. Terus Allah limpah curahkan untuk habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan lalu kita membahas tentang peringatan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sudah kita sampaikan, lalu kita memasuki bab. Sudah kita bahas beberapa tentang apa yang diucapkan atau yang dilakukan oleh seseorang jika dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi manusia sangat mungkin, ya, besar kemungkinannya, terutama manusia biasa seperti kita, pada suatu kondisi tertentu akan melanggar apa yang Allah larang, atau sebaliknya juga tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, hal-hal yang demikian itu bukan sesuatu yang, kalau misalkan mengenai diri kita, bukan sesuatu yang menjadikan seseorang pesimis karena dia pernah melakukan apa yang Allah langgar atau pernah melanggar larangan Allah. Mengapa? Karena ada satu keterangan bahwa kullu ibni Adam, setiap keturunan Adam itu, manusia maksudnya, khotoun, mereka pernah dan pasti melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini sebetulnya hatta sehingga para nabi sekalipun. Hanya ada perbedaan dalam sikap dan akibatnya. Sehingga apa yang dilakukan nabi kan menjadi asbab nuzul Al-Quran, misalkan kalau Nabi Muhammad, atau juga Allah sudah menjaminnya mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, wa khairul khotoin, adalah mereka yang at-tawabun, itu mereka yang mau kembali ke jalan yang benar, kembali kepada mengakui kesalahannya, kembali kepada fitrahnya. Apa itu fitrah? Para ulama mengartikan fitrah itu suci. Fitrah itu awal asal mula kejadian, itu arti fitrah. Ya. Fitrah itu semula jadi. Jadi memang awal asal mulanya manusia, siapapun orang tuanya, dari manapun dia lahir, apapun sukunya, ya, sama. Ketika dilahirkan, semua konsep Islam itu mengatakan semua suci dalam hal akidah. Ya, semua suci, tidak ternodai oleh kesyirikan, tidak ternodai oleh akidah yang salah. Siapapun anak itu, lahir dari siapapun itu ketika dia terlahir. Ini mengapa? Karena dalilnya adalah kullu mauludin, setiap, ini kulunya kululil kul, ya, dalam istilah ilmu nahwu itu. Jadi untuk sebagian, untuk seluruh, ya, siapapun yang terlahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dia dilahirkan dalam kondisi, dalam keadaan fitrah, suci.
yang menyebabkan seseorang itu terlempar kepada akidah yang terpesong, akidah yang salah, agama yang salah, pemahaman yang salah, itu dalam kalimah besarnya lingkungan. Ya, secara universalnya adalah lingkungan. Mengapa? Karena lingkungan itu bisa kita bagi-bagi. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat, kan begitu. Meskipun hadis itu mengatakan fa'abawahu, maka kedua bapaknya, ibu bapaknya, yuhawidanihi au yunasrani au yumajjisani, yang menjadikan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya lingkungan. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi karakter perilaku siapapun, termasuk kita. Kata para peneliti itu 80%. Kebayang nggak Pak? 80% lingkungan. Sehingga banyak dalil-dalil, bahkan juga pandangan para ulama salaf, ulama-ulama soleh terdahulu, hikmah, fadilah, keutamaan duduk bersama orang-orang soleh itu luar biasa. Duduk bersama orang soleh itu luar biasa hikmahnya. Di majelis ilmu bersama orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu luar biasa hikmahnya. Karena mengapa? 80% lingkungan seseorang akan mengubah karakternya. Sehingga hati-hati, kalau kita sudah niat mau hijrah, niat mau berpindah menuju lebih baik, ini momentum hijrah sebentar lagi, maka salah satu syaratnya itu adalah, kata para ulama, lingkungannya. Ya, selain azam mah kuat, tekad kuat, ada lingkungan. Tidak tidak berpindah, tidak berubah, ya agak sulit Pak, agak sulit. Nah, ini lingkungan berpengaruh. Sehingga kita pernah dengar mengapa ada orang-orang yang misalkan mu'alaf gitu, itu kan awalnya bergaul dengan sebagiannya ya, meskipun tidak semuanya, bergaul dengan teman-temannya yang muslim misalkan. Atau mengapa ada orang-orang yang hijrah menjadi berubah lebih baik? Awalnya dia bergaul dengan teman-temannya yang lebih baik, dengan saudaranya yang lebih baik. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, ini menjadi pengobat bahwa meskipun kita pernah melakukan kesalahan, kita tidak mesti putus asa. Mengapa? Karena putus asa itu dilarang dalam Islam. La taqnatu ar-rahillah. Janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Ini juga bisa dilihat misalkan dalam surah Saba ya. Dalam surah Saba itu ayat 42 atau 43, saya agak lupa. Bagaimana ketika Nabi Ayub itu diuji oleh Allah, ya, diuji oleh Allah dengan penyakit yang luar biasa, dijauhi oleh keluarganya, ditinggalkan oleh pasangannya, hartanya diambil oleh Allah. Tapi Nabi Ayub, meskipun dia mengucapkan keluhannya, kekeluh kesahannya atas penyakit yang dia rasakan, atas ujian yang dia rasakan, dia menyebutkan setan telah menggangguku. Nah, kata para ulama ahli bahasa, misalkan Al-Biqai, mengapa Nabi Ayub alaihissalam menggunakan dengan kalimat setan, tidak iblis? Konon katanya, Pak, kata para ahli bahasa, kalimat iblis itu memiliki makna keputusasaan. Tapi Nabi Ayub memilih kalimat setan. Setan telah menggangguku, menjadikan aku lemah, tidak berdaya. Dia ucapannya seperti keluh kesah, tapi dia memilih padanan kata yang tepat. Dia tidak ungkapannya itu tidak berdasarkan atas keputusasaan. Ya. Nah, ini ketika dikaji oleh para ahli tafsir, bahasa yang digunakan oleh Nabi Ayub itu dalam surah Saba misalkan, dalam surah Shad ya, dalam surah Shad bisa dilihat bisa. Nah, artinya apa? Perbuatan-perbuatan salah yang pernah kita lakukan itu jangan menjadikan kita
putus asa dari rahmat Allah. Karena inna rahmati, kata Allah dalam hadis qudsi, ya, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, ghalabat 'alal ghadabi, itu meliputi, mengalahkan murkaku. Jadi kasih sayang Allah lebih banyak dibandingkan murkanya. Mengapa ada neraka? Neraka itu sebagai perwujudan Allah Maha Adil. Bukan Allah ingin hambanya, makhluknya masuk neraka. Ya Allah kan Maha Adil, manyau. Pelaku kejahatan masuk ke surga. Orang yang tidak beriman masuk surga. Kan Maha Adil Allah. Kan kita pun di dunia kan gitu. Masa murid 20 anu 10 tara sakola tarang ngerjakeun tugas sami lulus nilainya sami A, kan itu mungkin. Tapi kan guru tidak adil kalau begitu. Itu karena Allah Maha Adil, Pak. Jadi kita selalu memposisikan Allah itu Rahmanur Rahim, Ghafurur Rahim. Itu ya. Jangan memposisikan Allah itu maha murka, maha kejam, tidak. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Nah, kita sebagai hambanya tidak berputus asa meskipun pernah melakukan atau melanggar aturan-aturan Allah, selama wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan at-tawwab, mereka yang kembali menyadari, kembali kepada jalan yang benar, bertobat. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, di antaranya ya, di antara ucapan ya, ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang ketika dia melanggar aturan Allah, salah satunya di antaranya kalau merujuk kepada Al-Quran surah Fussilat ayat 36 adalah ucapan ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Fasta'idz billah. Dan kalimat isti'adzah itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini salah satunya. Kembali ke pembahasan tadi. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang menjadikan bahkan was-was pada diri kita, ragu ya, kan dalam surah An-Nas itu qul a'udzu birabbin nas, terus min syarri waswasil khannas. Salah satu ayatnya kan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas, ya, idza massahum ta'ifum minasyaiton, ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, keraguan-keraguan yang menimbulkan was-was dalam diri kita, dalam perilaku, dalam ucapan, ya, perbuatan tadi, tindakan, ada semacam keraguan atas akan kebenaran ataupun salahnya. Maka ingatlah Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan bahwa yang itu demikian itu salah atau benar. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma arinil haqqa haqqa. Ya Rabb, ya Allah, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar adanya. Warzuqni ittiba'ah,
dan anugerahkanlah aku mampu mengikutinya, kebenaran tersebut. Wa arinil batila batila, dan tunjukkan kepadaku bahwa yang batil itu, yang salah itu salah adanya, salah nyatanya, betul-betul salah, tunjukkan. Warzuqni ijtinabah, dan anugerahkan kepadaku untuk mampu menjauhinya. Ini doa diajarkan Rasulullah begitu. Kita ingin ditampakkan oleh Allah bahwa kebenaran itu nyata benar. Kita ingin ditampakkan oleh Allah bahwa kesalahan itu nyata salah, bukan dabdabina bainahuma, bukan keraguan di antara keduanya. Manusiawi Pak, sak ragu kan, ini kayak salah sebenarnya. Saya teh kelakuan teh apa keputusan ini salah nggak benar. Nah maka sebagai orang yang beriman, maka tidak ada cara yang lebih baik kecuali memohon perlindungan, petunjuk hanya kepada Allah. Bisa setiap kita juga hanya kepada Allah. Lakukan, setiap kita juga bisa. Supaya mungkin kalau bertanya ke orang lain hanya pertimbangan saja. Misalkan ke guru kita, ke orang-orang alim, orang soleh, ke ustadz, ulama, kiai, mohon petunjuk nih gini, itu mungkin hanya untuk menguatkan saja. Tapi diri kita, individu kita masing-masing, silahkan minta saja kepada Allah. Salah satunya ada diajarkan dalam sunnah Rasul itu, ada salat 2 rakaat, lalu mohon kepada Allah, disebutlah oleh para ulama disebut salat sunnah hajat. Salat sunnah hajat itu juga bisa kita memohon kepada Allah petunjuk. Misalkan ada yang mau melamar anak kita, ya, calon menantu kita misalkan, atau juga yang ada yang menawarkan pekerjaan di satu tempat, kebingungan, kita tidak termasuk orang yang selalu ragu akan hal itu. Sholatlah 2 rakaat, mohonlah petunjuk kepada Allah. Nah itulah ciri orang yang beriman, selalu memohon petunjuk kepada Allah atas apapun yang akan dia hadapi, dia lakukan, ataupun keraguan yang ada di hadapannya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Lalu yang ketiga, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan salah, perbuatan keji, atau dia berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, ya, kita sering mendengar perbuatan keji dan munkar. Ya, keji itu katanya perbuatan keji itu adalah dia menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ya. Munkar itu merusak dan merugikan diri sendiri. Akidah yang salah itu perbuatan munkar. Kata sebagian ulama mengatakan demikian. Makanya kita sering menyebutkan perbuatan keji dan munkar. Nah, barang siapa yang melakukan itu, mereka bagaimana caranya? Ketika melakukan perbuatan keji, munkar, perbuatan salah, melanggar aturan Allah, melakukan maksiat, dosa, apa cara pertama? Merujuk kepada Al-Quran surah Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 135 sampai 136. Cara yang pertama, zakarullaha, ingat Allah. Dengan cara apa mengingat Allah? Fastaghfaru lidzunubihim, dengan cara memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Itu cara pertama, Pak. Berarti bahasa sederhananya apa? Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu cara yang pertama. Mengapa harus melakukan itu? Harus melakukan cara itu, mengingat Allah dengan mohon ampun kepadanya, sebab wa may yaghfirudz dzunuba illallah.
Ya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Bukan bayar datang ke bapak atau apa menebus dosanya, bukan. Ya. Meminta maaf atas perbuatan salah dengan sesama, iya, itu perbuatan yang dilakukan kesalahan atas antar sesama manusia. Mana dalilnya? Falyafu waliyasfahu. Hendaklah meminta maaf dan saling berlapang dada. Tetapi melanggar aturan Allah kepada Allah, dosa kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, hendaklah memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa yang mampu mengampuni dosa-dosa selain Allah? Artinya hanya kepada Allah. Kemudian cara yang kedua, walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Ya. Lalu mereka, syarat yang kedua, setelah mereka mengingat Allah dan mohon ampun kepada Allah, tidak meneruskan perbuatan salahnya. Jadi ulangi dulu. Berat Pak kadang-kadang. Berat ya? Oleh karena itu, selalu mohon perlindungan kepada Allah. Mengapa? Sebab ya perbuatan yang tadi disebutkan itu, cara yang disebutkan dua tadi itu sebagai wujud ya keseriusan, sebagai perwujudan keseriusan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita punya bawahan, kita sebagai bos, kita sebagai atasan, bawahan kita melakukan kesalahan. Dia minta maaf kepada kita, lalu seorang atasan, seorang bos akan respect atas permintaan maafnya jika pada suatu hari kembali dia tidak mengulanginya, dan akan pudar respectnya sebaliknya jika perbuatan salahnya itu diulangi kembali. Seperti itu. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui, artinya mengetahui bahwa itu sadar. Ya'lamun itu Pak, bahasa Arab, alima ya'lamu itu bermakna meyakini. Bukan hanya sekadar mengetahui, juga kata para ulama, wahum ya'lamun itu tahu dan sadar, yakin bahwa itu perbuatannya salah. Manusiawi kita tidak tahu, tidak sadar, menyadari itu perbuatan salah. Sebab al-insan, manusia itu mahalul khoto wanisian, tempatnya salah dan lupa. Tapi selama dia menyadari dan meyakini, mengetahui bahwa itu adalah perbuatannya salah, wayahna, dengan penuh keyakinan, tekad yang kuat, jangan diulangi kembali. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Balasan apa yang akan mereka dapatkan kalau melakukan kesalahan yang tadi itu? Apa balasan dari Allah yang akan mereka dapatkan? Mereka akan mendapatkan satu, ampunan dari Rabb-nya. Ampunan dari Allah. Yang lagi-lagi tidak ada yang maha pengampun kecuali Allah. Lalu apalagi balasan yang akan mereka dapatkan setelah mendapatkan ampunan dari Allah? Wa jannatun tajri, wa jannatun tajri, dan surga yang mengalir min tahtiha, dari bawah surga tersebut, al anharu, sungai-sungai, atau di dalamnya. Ini perumpamaan keindahan surga, bagaikan keindahan seperti sungai mengalir, di sungai-sungai yang mengalir indah. Orang kan kabayang Pak, lamun hirup ngeunah teh
aduh tiis ceuli herang mata herang panon cai kadangu solokan bersih ya, sungai bersih lauk sungai herang lauk ketinggali kan itu caina herang laukna benang kan itu kan gambaran keindahan di satu tempat ya. Jadi balasan yang kedua apa? Mendapatkan surganya Allah. Berarti syarat mendapatkan surga Allah itu mendapatkan ampunannya. Itu kata para ulama. Mendapatkan ampunan Allah itu bisa dilakukan dengan cara bertobat. Dengan cara mengakui kesalahan. Salah satu syarat mendapatkan surganya Allah itu sebab dia mendapatkan ampunannya. Surga diartikan oleh para ulama sebagai rahmat terbesar. Jadi kalau ingin mendapatkan rahim, kan rahman dan rahim kan, rahim itu nanti surga di akhirat. Mendapatkan rahimnya Allah berarti harus mendapatkan ampunannya. Mengapa? Ini mafhum mukhalafahnya ada makna yang tersiratnya. Berarti manusia itu tidak mungkin luput dari kesalahan. Kartos enggak? Ya kan? Dia harus mendapatkan ampunan Allah. Berarti manusia ini mafhum mukhalafahnya tidak mungkin luput dari kesalahan. Yang penting bertobat dan mendapatkan ampunan Allah. Lalu dia akan diberikan rahmatnya, rahimnya yang terbesar. Di mana? Di surga. Itu kan bentuk rahim Allah itu surga. Khalidina fiha, bahkan di surga itu kekal selamanya. Kalau kekal selamanya, ini kata penambahan ya, kekal ya, kekal itu selamanya. Kekal di surganya kekal. Akhir kehidupan hanya dua, surga, neraka. Hanya bagi orang yang beriman. Meskipun setitis imannya yang ada dalam dadanya, dia mengakui tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hatinya. Meskipun dia harus masuk neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya yang banyak, akhirnya dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah, karena dia mengucapkan Muhammadur Rasulullah, meyakini itu, ujung-ujungnya dia bisa masuk surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kata Khawarij itu mengatakan bahwa kalimah la ilaha illallah tidak menjadi penyebab masuk surga. Bahkan juga Wahabi juga begitu. Coba lihat penceramah-penceramah Salafi Wahabi itu. Masa masuk surga dengan kalimah? Ini kata penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kebenaran absolut tidak bisa dikalahkan oleh perbuatan keji dan mungkar. Mana kebenaran absolut? La ilaha illallah. Itu kebenaran absolut mutlak itu. Itu nggak bisa dikalahkan, nggak bisa dihapus oleh perbuatan keji dan munkar. Ini luar biasa. Dan ini yang paling rasional pandangan-pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Khawarij mah yang berhak mengatakan kebenaran hanya orang benar. Itu kata Khawarij. Berarti kalau orang pejinah mengatakan 1 tambah 1 disebut 2, salah dia. Sedangkan orang alim, orang soleh mengatakan 1 tambah 1 adalah 2, benar. Kan tidak rasional, Pak. Dia terlalu berlebihan. Khawarij. Karena kata dia yang berhak mengatakan benar hanya orang yang tidak pernah salah. Loh, gimana? Masa pejinah mengatakan 1 tambah 1 2 dianggap salah? Ya sama kan 2 kan? Sama dengan perkataan orang soleh. 1 tambah 1 2. Sekali lagi, kebenaran absolut tidak bisa dihapus atau dihilangkan oleh perbuatan keji. Tetapi konsekuensinya transit ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia tidak mendapatkan ampunan Allah, lagi-lagi Pak. Tapi kalau dia bertobat lalu mendapatkan ampunan Allah, dan pasti mendapatkan ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa yang dilakukannya, hatta
kajabadil bahri, dalam sebuah hadis, seperti buih di lautan. Luar biasa. Itu diampuni oleh Allah jika dia mau. Jangankan orang mukmin yang berdosa, Pak. Orang kafir musyrik sekalipun, kalau dia bertobat lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, seperti bayi baru lahir. Kok orang nulis beriman, Pak? Orang kafir sekalipun yang musyrik, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak menerima Allah sebagai Tuhan, Rasulullah Nabi Muhammad sebagai Nabi, dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia dosa-dosanya habis. Berarti kalimat tadi adalah kebenaran absolut. Ini yang saya terima dan kita yakini pendapat ini. Bukan yang pendapat tadi Khawarij tadi. Bahkan sebaliknya, sesoleh apapun, sehebat apapun, sholatna, haji, puasa, umrohna, sodakohna, dia ketika beriman, murtad Bapak, habis dosanya. Lihat Al-Quran, wa may yartadid minkum an dinihi, dan barang siapa yang keluar di antara kalian dari agamanya, murtad. Lalu dia mati dalam keadaan murtad, maka fahabitat a'maluhu, hapus bersih semua amal kebaikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Lagi-lagi ini juga dalil bahwa la ilaha illallah itu kebenaran absolut. Dalam hal ini saya berbeda dengan kita harus yakin dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan juga ada hadis, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Wa in zanna, meskipun pernah berzina, wa in syaraka, meskipun pernah mencuri. Selama dia bertobat dan dia memperbaiki diri, kalaupun dia tidak bertobat tetapi dia tetap la ilaha illallah dalam hati, ujung-ujungnya dia akan masuk surga. Ini keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalilnya kuat, dalilnya kuat. Ini banyak Pak sekarang perbedaan-perbedaan. Contoh, saya sering melihat pandangan-pandangan ustadz-ustadz Wahabi yang mengaku salafi itu kan, salafi Wahabi itu beda banget, jauh banget. Ya, dalam akidah misalkan Allah fis sama, Allah itu di langit, ya. Istiwa fil ars, duduk di atas aras kan. Itu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fis sama itu bukan makanah, bukan tempat. Tapi apa? As-sultan wal mulku, itu kekuasaan dan kerajaan. Di atas itu bukan berarti Allah bersemayam di atas. Karena kalau Allah bersemayam duduk di atas itu makanah, ada tempat. Kalau makanah berarti seperti makhluk. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Ini penting akidah-akidah seperti ini. Ajarkan. Nanti tercoreng kita dengan media yang marah itu. Akidah-akidah yang kurang tepat. Saya lebih mari kita memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sama itu di langit. Ini makanah berarti. Gubernur atasan bupati. Kan tidak selalu gubernur duduk di atas kepala bupati kan. Atasan itu kedudukan. Sultan wa mulku. Kan begitu. Nah, ini nanti akan menjadi pertentangan dalam memaknai dalil-dalil yang lain nanti. Bagaimana ketika fasjud waqtarib, maka sujudlah, engkau akan dekat dengan Tuhanmu. Berarti kalau diartikan dekat di situ tidak ditakwil, tidak dicari makna lain, hanya diartikan secara harfiah, berarti Tuhan teh Allah teh ada di bawah saja, ada hati gitu mah. Fasjud waqtarib, sujudlah dan dekat kau dengan Tuhan, duduk sujud. Itu kan maknanya jangan diharfiahkan tapi ditakwil. Nah, ini pentingnya kita belajar juga hal yang demikian. Nah, terus juga ada dalil sepertiga malam Allah itu turun ke langit dunia, ya, untuk mengampuni dosa-dosa orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah. Ya kalau Allah turun, yang di atas siapa? Gitu kan. Kalau ketika Allah itu turun diartikan turun dari atas, ya kan kata mereka menunjukkan bahwa Allah itu di atas katanya. Buktinya itu ada dalil Allah itu turun sepertiga malam katanya. Ya kalau Allah turunnya kapan? Jam berapa? Terus kan waktu istiwa kan terus berganti. Jam 3 Cibiru kan beda dengan jam 3 di Surabaya.
Waktunya kan di Mekah apalagi beda 4 jam. Nah, ini makanya kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang salah itu pasti tidak rasional akhirnya. Maka yang paling sahih itu, yang paling jelas itu laisa kamitslihi syai'un. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu ayat yang paling muhkamat kata para ulama, yang paling jelas, tidak perlu ditakwil kembali. Patokannya itu, tidak ada yang semisil serupa dengan Allah dengan apapun. Maka perlu ditakwil ketika ada contoh sekarang makna aid, tangan. Kata akidah yang lain, tangan itu diartikan tangan Allah. Allah punya tangan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah, tangan itu diartikan kekuasaan. Kalau diartikan tangan, pertanyaannya tangannya seperti apa? Kan menjadi tidak rasional. Kiri apa kanan? Oh, mereka jawab kanan semua. Loh, sejelek itu Tuhan. Ya. Nah, kalau sekarang diartikan aid itu tangan, di mana Allah punya tangan, dia jawab, oh tangannya Allah beda dengan tangan manusia. Lah, tangan itu kan jisim, sifat. Ya. Nanti tangannya seperti monyet, tapi beda tangannya monyet, sama-sama tangan. Gitu kan. Sama-sama tangan. Nah, kan menjadi tidak rasional. Padahal dalam Al-Quran ketika menyebutkan tangan, Allah kan kadang menggunakan kalimat mufrad. Yadun, tangan. Aidun, tangan-tangan. Berarti banyak tangannya. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak juga mari kita pahami akidah-akidah yang benar. Ya, seperti tadi pemahaman-pemahaman bahwa la ilaha illallah katanya itu bukan kunci masuk surga. Seakan-akan sulit kita untuk masuk surga, untuk kebenaran itu sulit. Padahal kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya ahli tafsir yang sekarang viral itu menemukan 200 hukum fikih dari Al-Quran. Satu-satunya orang Indonesia yang sudah menemukan 200 hukum fikih Indonesia. Tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, tidak sekolah SMA, tidak sekolah perguruan tinggi, Pak. Lain dokter, lain profesor siapa? Kiai Haji Bahuddin Nur Salim, Gus Baha. Pesantren itu anugerah dari Allah. Itu bagaikan Al-Quran, manusia Al-Quran. Kata siapa? Kata Ustadz Adi Hidayat. Kalau kalian ingin bertemu dengan manusia Al-Quran, katanya itu Gus Baha. Itu luar biasa pemahamannya. Kata beliau, la ilaha illallah itu adalah kebenaran absolut. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dipuji oleh seorang habib dari luar negeri itu. Ada seorang ulama di Indonesia yang sudah menemukan 200 hukum fikih dalam Al-Quran. Itu Gus Baha. Dan sebelumnya sudah ditemukan 500. Semua adalah 1000 lebih. Kalau sudah ditemukan semua, kata Habib itu, kiamat terjadi. Ini saya baca, emang lihat ceramahnya Pak di YouTube itu. Akan terjadi kiamat. Dan ditemukan 200 hukum fikih oleh ulama Indonesia yang tidak sekolah perguruan tinggi. Tapi dia pesantren dan terus mengkaji Al-Quran dan kitab. Nah, ini salah satunya pandangan, saya mengutip pandangan beliau juga dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu lebih rasional, lebih bisa diterima oleh akal kita. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir wa ni'ma ajrul amilin, dan surga itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Sebaik-baik pahala, setinggi-tingginya pemberian punishment dari Allah adalah surga. Isti aya bandingan, Pak. Kita mangges pangtungtungna lah. Kalau di dunia ada pujian, ya kan? Dinaikkan pangkat, ditambah gaji, dinaikkan gaji, itu pahalanya deh, Pak. Namanya bonus yang Allah percepat pahala di dunia. Si A melakukan kebaikan, bekerja dengan yang benar, dinaikkan pangkatnya, ditambah gajinya, itu juga pahala. Secara bahasa pahala Pak sama. Tapi itu di dunia. Dimuliakan oleh orang lain, dihormati, itu juga pahala. Tapi pahala yang sebaik-baiknya, setinggi-tingginya adalah surga. Kelak di akhirat. Insyaallah. Dan kita yakin, memohon kepada Allah selalu, harus yakin Pak, tidak pesimis. Kita akan selalu mendapatkan ampunan atas doa, permohonan ampun kita kepada Allah, dan kita mendapatkan balasan surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.